Nah, berapa sih total keseluruhannya dari penyeberangan, bensin, makan, terus penginapan, servis, dan yang terakhir itu objek wisata. Itu kalau di total. Halo teman-teman, saya di sini akan membuat video khusus tentang review budget saya selama 16 hari touring Jawa, Lombok, Sumbawa, Labuan Bajo. Perjalanan kali ini itu sebenarnya atas inspirasi saya dari Mbak Leni yang pergi honeymoon ke Labuan Bajo naik motor. Dan dari situ saya merasa tertarik buat pergi ke Labuan Bajo naik motor. Dan saya juga memulai cari-cari kawan, cari-cari teman buat pergi ke Labuan Bajo naik motor. Dan alhamdulillah dapat teman saya dari Bogor, namanya Muhammad Uzmi. Dan dari situ saya koordinasi sama dia setiap hari, chattingan, gimana enaknya, terus ngelis berapa budget yang harus kita keluarkan, destinasi wisatanya apa aja, butuh waktu berapa hari, dan nggak gampang sebenarnya buat ngerencanain itu semua. Tapi alhamdulillah sebenarnya setiap saya trip itu pasti saya mempunyai 3 prinsip, dan 3 prinsip itu selalu saya pakai kemanapun saya pergi, kemanapun saya traveling. Yang pertama, makan apa aja yang penting kenyang. Yang kedua, tidur di mana aja yang penting merem. Dan yang ketiga, naik apa aja yang penting nyampe. Yang pertama, makan itu saya kalau misalnya trip itu nggak pala pilih, makan apa aja saya yang penting kenyang, dalam artian di luar makanan itu mewah atau murah, tapi kan tujuannya kan sama aja. Kalau tujuan kita makan itu satu, kenyang. Di luar nikmat sama nggak nikmat, ya itu tergantung kitanya sendiri. Dan yang kedua, tidur di mana aja yang penting merem. Saya itu tidurnya nggak masalah, mau tidur di hostel yang 50 ribuan, 100 ribuan, atau bahkan 200 ribuan yang paling mahal. Dan menurut saya selama ngetrip itu kita nggak butuh penginapan yang dengan harga yang lebih tinggi untuk jangka waktu yang sebentar. Kayak kita tidur itu paling dipakainya itu buat semalaman doang. Dan kita ngapain gitu buat penginapan yang harganya di atas 500 ribu sampai 1 juta. Sedangkan kita itu ngetripnya berhari-hari, bahkan berminggu-minggu. Oleh karenanya saya selalu kalau ngetrip itu ya anggaran budget yang paling maksimal itu 200 ribu per malam, dibagi 2, 100 ribu per orang. Dan yang terakhir, naik apa aja yang penting nyampe. Sebenarnya naik motor itu opsi yang kesekian buat pergi ke Labuan Bajo. Sebenarnya kalau misalkan ke Labuan Bajo itu bisa diakses dengan banyak hal. Bisa cara mudah itu dengan pesawat, bisa yang kedua itu naik kapal laut dari Bali ke Labuan Bajo, naik Pelni 230 ribu. Dan bisa juga kita ngeteng-ngeteng naik bus. Cuman saya itu karena waktu itu 2019 saya udah pernah ke Labuan Bajo, saya pergi ke Labuan Bajo ingin mencoba hal baru, yaitu naik motor. Oke, saya akan membagi beberapa bagian rincian anggaran biaya selama yang saya keluarkan di perjalanan. Saya udah catat filenya itu di Excel. Nanti kalau misalkan itu kalau butuh, saya bakal upload file Excelnya di lewat Google Drive. Saya catat juga setiap pengeluaran saya di HP. Baik itu keseharian, makan, penginapan, servis, penyeberangan, bensin, dan lain-lain. Ini saya catat semua di HP. Yang pertama itu bagian yang paling penting adalah bahan bakar alias bensin. Bensin yang saya keluarkan selama 16 hari touring 4.000 km kurang lebih itu habis 620 ribu, dibagi 2 jadi 310 ribu. Kok 620 ribu? Ya, saya itu buat alokasi anggaran bensin habis 620 ribu dibagi 2 310 ribu. Bensin itu saya setiap ketemu SPBU selalu saya mengusahakan kalau bensin saya itu penuh. Kalau enggak paling enggak minimal diisi lah 10 ribu atau enggak 20 ribu. Karena kenapa? Semakin ke timur itu SPBU semakin jarang, semakin sulit sekali.
range jaraknya itu sekitar 50 sampai 100 km baru ada SPBU. Beda kayak di Jawa. Di Jawa itu nggak nyampe 10 kilo di depan pasti ada SPBU, entah itu di kanan, entah itu di kiri. Nah, yang itu bensin yang pertama 310.000 per orang. Dan yang kedua, penyeberangan. Penyeberangan sendiri habis 1.220.000 dibagi 2 610.000. Penyeberangan itu adalah hal yang wajib karena anggaran buat penyeberangan itu adalah hal yang wajib karena kita trip kali ini itu trip antar pulau. Gak mungkin dong motor kita dibawa berenang dan kitanya juga berenang, meskipun motor bebek belum tentu dia bisa berenang juga. Saya habis untuk Surabaya ke Lombok itu 337.000 satu motor 2 penumpang. Dari Lombok ke Sumbawa 55.000. Dari Pelabuhan Sape ke Labuan Bajo 218.000. Itu untuk satu kali jalan sampai ke Labuan Bajo itu penyeberangan 610.000. Dikali 2 jadi 1.220.000. Jadi per orang itu penyeberangan 610.000. Selanjutnya adalah biaya penginapan. Biaya penginapan sendiri saya habis 300.000 per orang. 300.000 per orang. Bisa dibilang saya nginep itu hanya ada di di Labuan Bajo, di ND, di Kalimutu, sama di daerah Pulau NTT aja. Karena kenapa? Saya di Semarang itu saya ditampung sama teman saya, adik kelas namanya Nurullah. Terus di Bima itu saya ditampung sama kawan saya. Di Bima saya ditampung sama kawan saya Bang Imam. Pulangnya juga saya ditampung sama Malam Parlao. Nah, penginapan itu ya bisa dibilang hotelnya yang murah-murah. Bisa dicek di bagian part video 3 dan video keempat. Itu saya masih ingat banget hotel yang paling berkesan itu adalah Bintang Lodge Kalimutu di ND. Itu hotelnya bener-bener bagus sih. Penginapan 300.000 dan selanjutnya itu makan. Selama 16 hari itu saya mengeluarkan biaya makan sekitar 500.000. Di antaranya itu sebenarnya makanan saya itu makan sehari selama ngetrip itu normal sehari 3 kali. Cuman kenapa bisa 16 hari itu 500.000? Karena pada di saat kita ditampung sama teman di penginapan itu kadang makan dikasih, terus juga istilahnya bisa dibilang ditraktir lah. Dan terus kita juga selama ngetrip itu bawa dari rumah kayak misalkan perbekalan makanan instan kayak misalkan abon, terus makanan-makanan instan lainnya. Jadi makanan yang itu setiap kita makan itu kadang kita beli nasinya aja, terus lauknya kan kita bawa sendiri dari rumah. Nah itu makanan yang buat awet-awetan ya, kayak misalkan abon, terus makanan instan kayak rendang yang awet gitu. Untuk makanan habis 500.000 dan servis motor. Perjalanan 4.000 km itu pasti kita itu harus ngecek kendaraan, baik itu cek ban, rem, terus kondisi kesehatan mesin sama ganti oli. Ganti oli itu sangat penting. Ganti oli, servis segala macam itu habis 600.000 selama kita perjalanan dan dibagi 2 300.000 per orang. Selanjutnya yang terakhir adalah objek wisata. Objek wisata itu saya habis 600.000. 600.000 itu sebenarnya udah banyak banget wisatanya. Kayak pertama itu saya wisata di Labuan Bajo. Di Labuan Bajo itu saya ikut trip yang one day trip. One day trip itu sekitar 450.000 sama Bang Victor. Aslinya itu harga normalnya itu 550.000 kalau misalkan harga yang umum, tapi berhubung saya udah pernah ke Labuan Bajo dikasih harga murah 450.000. Belum sama tempat-tempat wisata yang lainnya. Setelah itu saya pergi ke wisata di ND, di Danau Kelimutu, di Bajawa. Ya di total buat penginapan buat objek wisata sendiri sekitar 600.000. Nah, berapa sih total keseluruhannya dari penyeberangan, bensin, makan, terus penginapan, servis, dan yang terakhir itu objek wisata. Itu
kalau di total harganya 2 juta, kalau di total semuanya itu 2.620.000. Harga segini itu perspektif kalian, bisa dibilang murah, bisa dibilang mahal. Kalau menurut saya pribadi segini mahal, karena untuk harga mahasiswa seperti saya, angka 2 juta itu bisa dibilang biaya yang cukup besar menurut saya. Kalau misalkan menurut kalian murah, ya terserah kalian. Dan anggaran biaya ini hanyalah sekedar gambaran aja mengenai pengeluaran saya selama ngetrip. Ini bukan jadi patokan khusus kalian buat ngikutin apa yang saya lakuin. Ini tuh saya udah bener-bener ngepangkas banget, kayak makan, penginapan, itu bener-bener saya pangkas sepangkas-pangkasnya. Tapi kalau masalah bensin itu nggak saya pangkas, karena bensin itu udah hal yang kalau bensin itu saya udah hal yang fixed cost, sama penyeberangan itu nggak bisa diganggu gugat, harganya tetap segitu. Kalau makan penginapan itu masih bisa kita potong-potong. Terus udah sih itu aja. Mungkin sekian video review budget yang saya bisa gambarkan. Kurang lebihnya mohon maaf kalau misalkan dalam video ini saya agak terlihat grogi, gugup. Jujur aja ini video pertama kali saya untuk tentang review-review kayak gini. Sebenarnya nggak berbakat juga sih. Dan sebenarnya bikin YouTube itu bukan karena sekedar gaya-gayaan atau apa. Tujuan saya bikin YouTube itu, tujuan saya itu berkarya, bukan biar kaya. YouTube itu adalah sekedar dokumentasi belaka saya selama saya ngetrip. Saya dokumentasikan dan saya upload di channel video YouTube. Oke, terima kasih. Salam.